Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel. Kali ini saya sedang mengerjakan daun pintu, dan saya akan berbagi bagaimana cara menyambung papan iset agar tidak terlihat dan mendapat hasil yang betul-betul mantap, sambungannya tidak terlihat. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Daun pintu ini membutuhkan isen selebar 32 cm. Kalau yang ini sudah cukup. Ini lebarnya 32 cm. Saya dekatkan. Untuk papan yang ini lebarnya sudah cukup 32 cm. Dan yang sebelahnya lagi ini hanya 29 cm. Berarti kurang 3 cm. Untuk penyambungan yang akan saya lakukan ini harus kita pastikan dulu nanti untuk seponongnya ini selebar berapa. Jadi kalau daun pintu ini nanti isennya saya seponong selebar 3 cm. Dengan demikian ini kurang 3 cm. Kurang 3 cm. Jadi nanti bagian yang diseponong saja untuk penyambungannya. Dan yang satu lagi nih, ini 27 cm. Kalau membutuhkan 32 cm berarti kurang 6 cm. Ini 26 cm. Jadi ini kurang 6 cm. Untuk yang 26 cm ini nanti saya sambung bagian kanan dan kiri. Jadi untuk sebelah kanan 3 cm dan sebelah kiri 3 cm. Kemudian untuk yang 29 cm saya sambung hanya satu sisi saja, yaitu 3 cm. Dengan cara saya akan mengelup di bagian sini, dan kita pastikan juga kedalaman seponong. Kalau kedalaman seponong nanti 5 mili, maka di sini akan saya loop dari sini dalam 5 mili. Begitu juga dengan dari sisi yang belakang. Dan lubang ini nanti akan saya carikan kayu dan saya masukkan cukup tipis saja, sesuai dengan lubang loop yang sudah saya kerjakan nanti. Selanjutnya akan saya loop dari sini 5 mili. Nanti lubang ini ada berapa mili, lalu saya buatkan papan tipis dan saya masukkan ke dalam sini dan saya lem. Kalau lem bisa menggunakan lem G, juga bisa menggunakan lem Raja Wali. Dan saya nanti akan sedikit menghemat lem. Nanti akan saya lem Raja Wali di bagian tengah, dan saya lem G bagian ujung saja, ujung atas dan bawah, agar bisa mempercepat pekerjaan dan langsung bisa kita seponong. Saya menggunakan mata router jenis ini untuk ngelupnya dengan
lebar 5 mili, dan nanti saya operasikan 2 kali, dari bagian atas dan saya balik dan dari bawah, dengan pengaturan ini sudah saya atur kedalaman atau vertikalnya ini 5 mili. Di bagian tengah masih ada sisa, nanti router kita geser untuk menghabiskan yang bagian tengah. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuatkan papan untuk ketebalan menyesuaikan dengan lubang yang sudah kita buat. Usahakan sedikit tebal dan nanti masuknya seret agar lebih kuat. Dan lebar papan ini untuk menyambung ini tadi kan kurang 3 cm, kemudian ditambah masuknya ini 1 cm, berarti kurang lebih sekitar 4 cm papan untuk menyambung ini. Usahakan lebih sedikit, 4,5 cm atau 5 cm, dan nanti kita bersihkan atau kita cuci sehingga bisa menemukan ukuran lebar untuk isen yang pas. Ini untuk papan untuk menyambung ini sudah jadi. Usahakan kayu yang sama, dan papan ini kayu mindi juga saya buatkan dari kayu mindi agar sama untuk motifnya. Kemudian cara membuatnya, usahakan bagian yang akan dimasukkan ini sedikit runcing dan semakin ke sini semakin tebal, agar nanti di waktu kita memasukkan seperti ini kita pukul jadi sangat rapat, tapi jangan sampai pecah. Kalau papan ini nanti pecah jelek. Untuk pengeliman, ini bagian ujung-ujung ini, sini dan sana, mungkin nanti juga yang tengah tidak saya kasih lem Raja Wali ini, tapi nanti saya lem G agar lebih kuat selama menunggu keringnya lem Raja Wali ini. Seperti ini saya kasih lem di sini, dan tengah saya sisakan, dan juga bagian ujung sini. Untuk tengah saya kasih tanda nanti di waktu ngasih lem G agar kita tahu mana yang tidak ada lem Raja Walinya.
Kita tunggu lem lumayan kering, agak kering, nanti baru kita kurangi lebar papan tambahan ini sesuai dengan lebar papan yang kita butuhkan. Mungkin ini nanti saya sisakan 3 cm sesuai dengan seponong isen. Sambil menunggu lem kering, saya akan mengerjakan pembuatan purusan atau pembuatan kerangka, karena pembuatan isen ini saya lakukan setelah saya sudah menemukan ukuran isen yang diperlukan. Dan ini adalah calon kerangka, ini sudah saya ukur sehingga sudah bisa menemukan berapa lebar isen dan panjangnya. Oleh sebab itu sebelum ini saya buat purusan dan saya setel sebagai kerangka, maka isen saya buat dulu agar lemnya bisa kering selama saya membuat purusan dan membuat kerangka daun pintu ini. Pembuatan kerangka sudah selesai dan sekarang saatnya untuk melanjutkan membuat isen. Saya kira sudah lumayan kering lemnya. Sekarang saya akan mengurangi papan tambahan ini selebar 3 cm dengan menggunakan gergaji circle, dan nanti tidak saya serut untuk bagian pinggirnya karena circle ini sudah pas jaraknya dari sini sampai keluar itu 3 cm. Selanjutnya akan saya potong sesuai kebutuhan. Setelah panjang dan lebar sudah sesuai, ini saatnya untuk nyeponong. Karena papan ini setebal 2 cm, maka untuk bagian pinggir nanti saya seponong sedalam kurang lebih, ini kan 2 cm, saya sisakan 5 mili untuk bagian tengah karena loopnya adalah 5 mili. Jadi 2 cm dikurangi 5 mili sama dengan 15 mili bagi 2. Jadi untuk kedalaman seponong 7,5 mili atau 8. Jadi saya
Pengesetan mesin serut ini harus kita sesuaikan. Lebar papan tambahan ini ada 3 cm. Begitu juga dengan seponengan juga harus 3 cm. Kemudian kedalamannya saya buat 5 atau 6 mili. Dan berikut adalah hasilnya. Nyaris tak terlihat untuk sambungannya, dan tidak bisa membedakan antara yang sambungan dan yang tidak. Yang sebelah kiri ini tadi bukan sambungan, dan sambungannya berada di sini. Asalkan kayu yang kita buat untuk nyambung motifnya atau warnanya sama, dan kayu yang sejenis, agar tidak terlihat. Mungkin hanya sedikit di sini ini nampak sedikit renggang, nanti bisa kita dempul menggunakan wood filler atau serbuk kayu dengan lem, maka sangat rapat dan tidak terlihat sama sekali. Dan sekarang saatnya untuk memprofil, untuk membuat desain ini lebih bagus. Di sini di profil, tapi jangan lupa di amplas dulu bagian pingulan ini sebelum di profil. Alhamdulillah untuk nyepono dan penyerutan, maksud saya meruter, sudah selesai dan sudah saya amplas, dan hasilnya alhamdulillah sambungan sama sekali tidak terlihat. Tapi dengan catatan penyambungan ini bisa kita lakukan seperti pekerjaan saya ini dengan syarat lebar papan kurang atau perlu menyambung selebar 3 cm atau 6 cm. 3 cm itu adalah lebar seponong ini. Jadi kalau isen ini kurang lebar, kurang 3 cm, bisa kita sambung untuk sebelahnya, untuk satu sisi seperti ini. Kemudian kalau kurang dari 6 cm, maka penyambungan kita lakukan kedua sisi, sebelah kiri dan kanan. Dan pengerjaan seperti ini tidak bisa dilakukan apabila kita seandainya membutuhkan isen papan selebar 30 cm, kemudian kita hanya mempunyai papan selebar 15 cm, maka penyambungan yang harus dilakukan adalah seperti biasa begini. Papan disambung dengan papan menggunakan, di dalamnya menggunakan paku atau dowel dan dilem. Jadi seandainya kayu ini lebarnya kurang 15 cm atau 10 cm,
maka tidak bisa kita lakukan seperti ini dengan catatan lebar kayu ini kurang dari 6 cm atau 3 cm. Kalau 6 cm adalah 2 kali lebar pingulan, kalau 3 cm itu adalah lebar pingulan yang satu sisi. Kalau bisa cari kayu yang sama, ini kayu yang sejenis, agar betul-betul tidak terlihat kalau ada sambungan seperti ini. Dan tadi ada satu papan yang saya sambung dengan kayu lain, sungguh terlihat sekali. Ini yang tengah kayu minti, kemudian sambungan tadi kayu suren. Di yang kayu suren nampak kemerah-merahan, sedangkan yang minti nampak lebih cerah atau lebih putih. Ya, semoga video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman tukang kayu pemula. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.